Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Syarifah Muknia Tahir dengan NPM 017. Silakan dilanjut. Saya Aska Maulidia dengan NPM 028. Saya Siska Damayanti dengan NPM 031. Saya Nadia Siti Saroh dengan NPM 035. Saya Mara Rita Aprilia dengan NPM 043. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori kritis dalam praktik pekerjaan sosial yang memiliki 3 karakteristik, yakni yang pertama adalah bersikap skeptis terhadap ilmu pengetahuan yang ada. Artinya adalah bahwa temuan dan informasi yang ada selalu terbuka untuk diuji kembali dan menghasilkan konfirmasi, perbaikan, atau penolakan atas temuan sebelumnya. Teori kritis mengemukakan bahwa kita tidak dapat menerima begitu saja pengetahuan yang ada, harus dilakukan analisis secara kritis karena kebenaran dalam ilmu pengetahuan selalu mengalami perubahan. Lalu karakteristik yang kedua adalah kritik terhadap tatanan sosial. Berbagai permasalahan yang terjadi pada kelompok yang mengalami ketidakberuntungan seringkali disebabkan oleh struktur dan organisasi masyarakat. Dan karakteristik yang ketiga adalah kritik terhadap praktik pekerjaan sosial, di mana praktik pekerjaan sosial dianggap didominasi oleh pendekatan klinis atau psikologis individual dan tidak terlalu memperdulikan masalah yang ada dalam ranah makro, yakni sosial dan juga politik. Pekerja sosial menjadi alat kontrol atau perpanjangan tangan dari pemerintah, sehingga masyarakat itu berpikir bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu. Seharusnya pekerja sosial memperjuangkan keadilan sosial yang memperhatikan juga permasalahan di tingkat makro. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil wawancara yang telah dirangkum dalam bentuk matriks. Dalam wawancara ini terdapat 2 kelompok masyarakat dengan masing-masing narasumber adalah 2 orang. Kelompok fokus adalah kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, sedangkan kelompok non-fokus adalah masyarakat di luar kelompok fokus. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai kelompok fokus pada narasumber pertama. Jadi masalah yang dihadapi oleh narasumber pertama adalah kemiskinan. Dia merupakan seorang pemulung freelance yang artinya bukan petugas kebersihan formal dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta karena usianya yang sudah melewati syarat minimal. Lalu masalahnya adalah pendapatan dalam sebulan itu hanya sebesar 900.000 untuk menghidupi 6 orang anggota keluarga serta membayar listrik ke rumah. Nah, rendahnya perekonomian dari bapak tersebut membuatnya harus mengutang di siang hari hanya untuk keperluan makan. Lalu penyebab masalah dari narasumber yang pertama ini adalah kebutuhan hidup itu semakin mahal seperti beras, telur, dan lain-lain. Sementara itu pendapatan menurut narasumber pertama ini tidak mengalami peningkatan sehingga pendapatannya lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Pendapatan yang dihasilkan tidak mampu menjangkau harga kebutuhan yang terus meningkat. Penyebab masalah yang kedua adalah adanya oknum nakal dari pihak RT tempat ia tinggal yang tidak adil dan tidak merata dalam membagikan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan langsung tunai atau BLT. Pihak RT tersebut hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang dianggap dekat dengannya sehingga distribusi bantuan juga tidak tepat sasaran, di mana justru masyarakat yang punya penghasilan di atas UMR mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, kemudian cara mengatasi masalah. Menurut narasumber 1, cara beliau mengatasi kondisi yang kekurangan secara ekonomi dalam jangka pendek adalah ia mengutang terlebih dahulu untuk keperluan makan dan ia akan membayar di keesokan harinya. Lalu terkadang salah satu anaknya yang telah bekerja juga memberikan uang kepada istrinya. Boleh dilanjut. Ya, kemudian yang bertanggung jawab terhadap masalah. Menurut narasumber 1, yang bertanggung jawab terhadap masalah yaitu pemerintah. Pemerintah ini seharusnya lebih peduli lagi kepada masyarakat yang berada di bawah, siapa saja yang perlu dibantu. Kemudian semestinya pemerintah juga mengayomi dan membantu para pemulung yang tidak berafiliasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, tidak membeda-bedakan mereka. Selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua, di mana masalah yang dihadapi oleh narasumber kedua yaitu masalah kemiskinan. Narasumber kedua merupakan seorang pemulung yang berpenghasilan sebesar 40.000 per harinya, di mana penghasilan per harinya tersebut hanya habis untuk makan sehari-harinya. Narasumber kedua juga tidak terikat dengan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup setempat, dan beliau tinggal di tempat rongsokan sampah, tempat ia biasa bekerja dan keluarganya tinggal di sebuah kontrakan. Penyebab masalah narasumber kedua
yaitu faktor lingkungan di luar dirinya, yang merupakan salah satu suami anaknya yang mendapat musibah kecelakaan lalu dinyatakan meninggal dunia. Nah, hal tersebut menuntut narasumber 2 untuk membantu menghidupi anaknya beserta 3 cucunya tersebut yang telah kehilangan seorang kepala keluarga. Kemudian penghasilan yang didapatkannya hanya bisa untuk membeli makan dan minum dirinya sendiri, sehingga uang yang didapatkan sehari-hari tersebut langsung habis dalam hari itu juga. Pandemi COVID-19 juga diungkapkan narasumber menjadi salah satu penyebab situasi ekonomi yang sulit saat ini. Selain itu, ketidakmerataan pekerjaan dan nilai jual barang bekas cenderung menurun. Hal itu juga terjadi pada agen penjualan barang bekas yang lumayan besar. Narasumber kedua tidak tergabung dalam dinas kebersihan setempat karena terhambat oleh batas usia, di mana persyaratannya itu usianya di bawah 60 tahun dan dia sudah memasuki 60 tahun. Dia juga memaparkan bahwa petugas dinas kebersihan yang digaji oleh pemerintah daerah memiliki pendapatan yang lumayan besar dibandingkan pendapatan dari pemulung yang bekerja sebagai freelance. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu cara mengatasi masalah narasumber 2 itu, beliau menyimpan kaleng-kaleng bekas di rumahnya sebagai tabungan atau simpanan untuk dijual ketika dibutuhkan. Sebagai upaya menambah penghasilan, kadang beliau juga membantu menjual barang-barang temannya. Selanjutnya, menurut narasumber 2 yang bertanggung jawab terhadap masalahnya yaitu pemerintah. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab menangani permasalahan ini dengan pemberian bantuan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, pemberian bantuan yang selama ini dijalankan belum tepat sasaran dan belum memfokuskan pada orang-orang yang memiliki kerentanan apabila masih bekerja di luar dengan resiko tinggi seperti orang dengan lanjut usia. Ya. Kemudian kami juga mewawancarai 2 narasumber yang berada di luar kelompok fokus mengenai masalah kemiskinan. Ya, narasumber pertama ini berpendapat bahwa kemiskinan itu bisa terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama ini karena pendidikan yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang berada dalam kondisi yang tidak beruntung tersebut. Kemudian kebijakan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, misalnya bantuan sosial yang tidak dibagikan secara baik. Yang alasan yang ketiga ini, narasumber pertama ini berpendapat bahwa pola pikir yang tertanam pada diri orang yang berada pada kondisi miskin itu tersebut cenderung menggantungkan bantuan hanya pada pemerintah. Narasumber yang pertama juga berpendapat bahwa cara mengatasi masalah tentang kemiskinan itu adalah pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama atau berkolaborasi. Pemerintah membuat kebijakan atau upaya untuk mengatasi kemiskinan dan masyarakat juga harus aktif berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Masyarakat juga harus memiliki kemauan untuk keluar dari kondisinya tersebut. Dan narasumber pertama yang berada dari kelompok non-fokus ini juga berpendapat bahwa yang bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan ini adalah pemerintah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama bertanggung jawab karena masalah kemiskinan ini sudah masuk ke dalam ranah nasional, sehingga pemerintah pusat memiliki tanggung jawab terhadap masalah ini. Pemerintah daerah juga lebih mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di daerah tersebut, sehingga mempunyai otonomi untuk membuat kebijakan atau program yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, selanjutnya adalah kami juga mewawancarai, selain narasumber 1, kami mewawancarai narasumber kedua terkait pandangannya beliau terhadap masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kelompok fokus itu. Narasumber kedua berpendapat bahwa penyebab masalah kemiskinan itu adalah pertama, pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Yang kedua adalah kurangnya lahan pekerjaan untuk orang-orang yang berpendidikan rendah. Jadi menurut beliau itu lapangan pekerjaan yang ada sekarang lebih berpihak kepada masyarakat yang berpendidikan tinggi. Terus yang ketiga adalah mindset ketergantungan kepada bantuan pemerintah. Selanjutnya, cara mengatasi masalah yang dihadapi menurut narasumber kedua adalah pertama, pemerintah harus membuat suatu kebijakan agar akses pendidikan itu dapat dijangkau untuk kalangan bawah. Dengan mereka menempuh pendidikan, mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya agar dapat bekerja dengan layak. Selanjutnya adalah mereka juga harus terus berusaha untuk mencari pekerjaan, dapat juga untuk membuat lapangan pekerjaan sendiri dengan membuka jasa sesuai dengan keterampilannya. Nah, bantuan tunai yang didapatkan dari pemerintah itu dapat digunakan sebagai modal awal untuk membuka usaha. Hal ini dapat dilakukan agar memutus mindset ketergantungan kepada bantuan pemerintah. Selanjutnya, yang bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan ini menurut narasumber kedua adalah pertama, diri sendiri terlebih dahulu. Diri sendiri harus tertanam dengan kuat pikiran untuk keluar dari kondisi yang dialaminya saat itu. Terus kedua adalah masyarakat sekitar.
Harus ada upaya tolong-menolong untuk mendukung agar keluar dari kondisi kemiskinan itu, baik itu dukungan bantuan usaha, modal, maupun dukungan emosional. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat skema kebijakan agar masyarakat miskin itu dapat mengembangkan keterampilannya, alih-alih terus mengirimkan bantuan kepadanya. Dalam wawancara yang telah dilakukan, kami memperoleh analisa terhadap dua kelompok fokus terhadap narasumber 1 dan narasumber 2, di mana narasumber pertama merasa adanya diskriminasi atau ketidakberpihakan dari pemerintah yang ia anggap kurang peduli dengan masyarakat kelas bawah. Narasumber pertama juga menganggap bahwa adanya perbedaan perlakuan, di mana pemerintah lebih memperhatikan para petugas kebersihan yang terafiliasi atau tergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan pemulung freelance seperti narasumber pertama itu sepertinya dirinya tidak diperdulikan. Beliau juga menjelaskan bagaimana oknum nakal yang berada pada pihak RT yang berlaku cenderung tidak adil dalam mendistribusikan bantuan sosial dari pemerintah, sehingga itu tidak tepat sasaran, di mana masyarakat yang sangat membutuhkan tidak mendapatkan haknya. Hal ini sejalan dengan teori kritis yang memandang adanya ketidakadilan di dalam struktur, sehingga kelompok tertentu mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, narasumber pertama merasa kecewa atas perilaku tidak adil yang dilakukan pihak luar yang menyebabkan kehidupannya tidak sejahtera, terutama secara ekonomi. Kemudian berdasarkan wawancara bersama narasumber 2, narasumber 2 terus merasakan adanya ketidakberpihakan dari pihak yang berkepentingan, terutama di dalam pemerintah terkait pemberian bantuan di mana ada yang tidak tepat sasaran dan belum memprioritaskan pada orang-orang yang benar-benar dalam kondisi ekonomi yang buruk serta berada di fase lanjut usia seperti halnya narasumber 2. Beliau merasa bahwa bantuan yang diberikan belum tepat sasaran dan belum benar-benar bisa membantu orang-orang seperti dirinya. Narasumber 2 juga merasa dirugikan atas tindakan para pengepul atau agen atas penurunan harga beli secara masif. Bukan hanya itu, narasumber 2 juga resah dengan masyarakat lain yang berperilaku seenaknya terhadap orang kecil seperti dirinya. Sebab beliau mengatakan bahwa barang-barang yang sudah ia kumpulkan kerap kali hilang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kondisi yang dihadapi oleh narasumber 2 selaras dengan teori kritis yang melihat bahwa adanya ketidakadilan dalam struktur hierarki tertentu. Hasil analisis wawancara terhadap kelompok non-fokus narasumber pertama adalah narasumber pertama menyatakan bahwa penyebab terjadinya kemiskinan ini berasal dari internal dan eksternal. Yang termasuk ke dalam penyebab internal adalah penyebab yang terjadi karena diri sendiri, yakni orang-orang yang berada pada kondisi miskin masih mempunyai pemikiran untuk menggantungkan diri pada bantuan dari pemerintah, sehingga hal tersebut cenderung membuatnya kesulitan untuk keluar dari kondisinya tersebut. Dalam teori kritis, pandangan seperti ini syarat dengan stereotip yang melanggengkan adanya stigmatisasi. Stigmatisasi tersebut menjadikan seseorang yang berada di luar kelompok yang rentan cenderung melihat masalah yang terjadi adanya penyebabnya merupakan individu yang mengalami masalah tersebut. Sementara itu, teori kritis mengalihkan kita untuk melihat suatu permasalahan sebagai penyebab dari individu. Namun, narasumber 1 juga berpendapat bahwa pemangku kebijakan memiliki andil dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan. Artinya, narasumber 1 masih memiliki kritik terhadap kelembagaan yang ada di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua mengungkapkan bahwa kondisi yang dialami oleh masyarakat miskin itu akarnya adalah pada dirinya sendiri. Beliau menyampaikan bahwa seolah masyarakat yang bersangkutan itu sulit terlepas dari ketergantungan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Solusi yang dihadirkan oleh narasumber kedua juga menitik beratkan kepada mereka harus bekerja dan berusaha untuk keluar dari kondisi yang dialaminya sekarang. Selanjutnya, dalam hal ini pemerintah juga perlu membuat suatu kebijakan agar akses pendidikan dapat dijangkau untuk kalangan bawah. Dengan mereka menempuh pendidikan, mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya agar dapat bekerja dengan layak. Narasumber kedua menyatakan bahwa masyarakat miskin itu sulit terlepas dari ketergantungan bantuan pemerintah. Namun, teori kritis itu menekankan bahwa ketergantungan ini sebagai sifat malas atau kegiatan individu untuk berbuat sesuatu dapat mengabaikan fakta bahwa kondisi masyarakat miskin itu seringkali disebabkan oleh struktur sosial yang tidak merata. Narasumber kedua juga menyebutkan bahwa pentingnya pemerintah untuk mencapai kebijakan yang memastikan akses pendidikan untuk kalangan bawah. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori kritis yang mendorong perubahan struktural dalam masyarakat. Mengakses pendidikan yang berkualitas adalah langkah penting untuk memutus siklus kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, perubahan struktural yang lebih luas juga perlu dilakukan, seperti peningkatan kesetaraan ekonomi, peningkatan akses ke layanan dasar, dan perlindungan hak-hak sosial yang mendasar bagi masyarakat miskin. Refleksi dari kami adalah, melalui pembuatan tugas ini, semakin membuka pandangan kami mengenai tatanan sosial di Indonesia yang masih belum berkeadilan. Masalah yang dihadapi kelompok tertentu, khususnya bagi para pemulung, adalah dampak dari struktur yang kurang memihak kepada mereka.
terkadang struktur tersebut dibuat di dalam masyarakat hanya untuk kepentingan orang-orang atau kelompok elit tertentu. Pekerja sosial tidak boleh menjadi alat kontrol dari kelompok elit yang ikut berkontribusi pada memarginalisasi kelompok tertentu. Pekerja sosial harus memperjuangkan keadilan sosial dengan memperhatikan permasalahan yang ada di tingkat makro, yakni sosial dan politik. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.